Masih biaya dan waktu pelaksanaan proyek konstruksi dengan penambahan jam kerja dan penambahan jam kerja menggunakan metode time cost trade off. Studi kasus proyek pembangunan gedung Islamic Center Kabupaten Halmahera. Satu, pengertian tertera pada ini yaitu latar belakang pelaksanaan proyek konstruksi. Ini definisi dari saya latar belakang. Pelaksanaan proyek konstruksi dilihat dari waktu dan biaya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu proyek, di mana tolak ukur keberhasilan proyek biasanya dilihat dari waktu penyelesaian yang singkat dan tepat waktu dengan biaya minimal yang tanpa melupakan mutu hasil pekerjaan. Pengembangan proyek secara sistematis diperlukan untuk memastikan waktu pelaksanaan proyek sesuai dengan kontrak atau bahkan lebih cepat maka pelaksanaan proyek bisa mendapat keuntungan yang maksimal. Di sini juga saya mengangkat masalah yaitu yang pertama, berapa optimasi waktu pelaksanaan proyek dengan penambahan jam kerja atau lembur. Yang kedua yaitu berapa jumlah sumber daya atau resource yang dihasilkan. Yang ketiga, berapa selisih perbandingan hasil antara waktu dan biaya sebelum dan sesudah estimasi durasi dengan penambahan jam kerja lembur. Ya. Tujuan penelitian kali ini yang pertama yaitu untuk mengetahui berapa optimasi waktu pelaksanaan proyek dengan penambahan jam kerja atau lembur. Terus yang kedua, untuk mengetahui berapa jumlah biaya sumber daya atau resource yang dihasilkan. Yang ketiga, untuk mengetahui berapa selisih perbandingan waktu dan biaya sebelum dan sesudah estimasi durasi dengan penambahan jam kerja. Manfaat di sini yang pertama yaitu sebagai sarana dalam menambah wawasan peneliti mengenai dengan percepatan proyek konstruksi dengan metode time cost trade off. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan masukan bagi pihak konstruksi terutama pada proyek yang menjadi objek penelitian dalam usaha proyek konstruksi. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi peneliti-peneliti selanjutnya terutama batasan penelitian. Penelitian ini dilakukan hanya pada proyek pembangunan gedung Islamic Center Halmahera Tengah, Provinsi Utara. Kedua, analisis yang dilakukan baik penyaluran dan teknis proyek menggunakan aplikasi Microsoft Project 2007. Pada percepatan proyek dan penelitian ini dilakukan menggunakan metode time cost trade off atau analisis pertukaran waktu. Kemudian yang keempat, harga satuan upah dan bahan pembiayaan lain mengacu pada perencanaan kontraktor di saat pelaksanaan pekerjaan ini. Pada tinjauan pustaka kali ini saya mengangkat yaitu definisi dari proyek. Proyek pada umumnya memiliki batas waktu atau deadline, artinya proyek harus selesai sebelum atau waktu tepat yang telah ditentukan. Berkaitan dengan masalah proyek ini, maka keberhasilan pelaksanaan sebuah proyek tepat pada waktunya merupakan tujuan yang penting bagi kontraktor maupun pemilik owner. Dari sini saya kutip Ariana 2010, kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu yang dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau deliverable yang kriterianya mutu telah digariskan dengan jelas. Untuk analisis pertukaran waktu atau metode time cost off, yang pertama yaitu penambahan jam kerja lembur. Kerja lembur atau working overtime dapat dilakukan dengan menambah jam bekerja per hari tanpa menambah pekerja. Penambahan ini bertujuan untuk memperbesar produksi selama satu hari sehingga penyelesaian suatu aktivitas akan lebih cepat. Yang kedua, penambahan tenaga kerja atau resource. Penambahan tenaga kerja dimaksudkan sebagai penambahan jumlah pekerja dalam satu unit pekerja untuk melaksanakan suatu aktivitas tertentu tanpa menambahkan jam kerja. Dalam penambahan jumlah jam kerja perlu diperhatikan adalah ruang kerja yang tersedia apakah terlalu sak atau cukup lapang, karena menambah pekerja pada suatu aktivitas tidak boleh mengganggu pemakaian pekerja untuk aktivitas yang lain. Dan ini penulis mengambil lokasi di Kecamatan Medan, Kabupaten Halmahera Tengah dengan pekerjaan pelaksanaan proyek gedung Islamic Center. Dan pada penelitian kali ini penulis meneliti selama kurang lebih 2 bulan yang terhitung mulai dari Agustus sampai dengan September tahun 2022.
Adapun tahapan-tahapan prosedur penelitian, yang pertama itu persiapan. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan feasibility study atau terjun langsung ke lokasi untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Kemudian pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan penulis mengumpulkan data yang dianggap penting. Adapun data yang dibutuhkan yaitu rencana anggaran biaya atau RAB, time schedule, survei dan daftar satuan bahan dan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu pengolahan data. Penulis setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan selanjutnya melakukan analisis kecepatan waktu dan biaya dengan bantuan aplikasi Microsoft Project 2007. Terakhir kesimpulan, pada tahapan ini data yang telah dianalisis dibuat suatu kesimpulan yang berhubungan dengan tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan dari masalah yang sudah didapat. Analisis data dilakukan dengan bantuan program Microsoft Project 2007 dan dikombinasikan dengan metode time cost trade-off. Selanjutnya, penginputan data yang terkait dengan analisis ke dalam program Microsoft Project. Yang kedua, setelah lintasan kritis dapat, selanjutnya dianalisis dengan setiap kegiatan pekerja yang berada di lintasan kritis dengan metode time cost trade-off. Ya, mungkin saja sedikit atau pemaparan laporan proposal saya kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itu pemaparan yang telah dilakukan oleh peserta sidang Satya Kusuma terkait dengan seminar proposal yang dilakukan oleh kami. Penguji 1, Pak Dekan selaku penguji 2, dan Pak Indra selaku penguji keempat, dan juga Pak Moderator, Pak Farah, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Saya langsung saja di sini, Saudara Safril, saya mau bertanya untuk judul penelitian ini sendiri. Tolong jelaskan ke saya mana saja variabel terikat dari penelitian atau objek yang diteliti dan juga variabel bebas dari objek yang diteliti. Di judul itu, Saudara Safril bisa jelaskan ke saya mana saja variabel terikat dari penelitian ini dan mana saja variabel bebas dari penelitian Saudara. Atau memang Safril yang kurang teliti, keliru, tidak dimasukkan, seperti apa? Karena di situ kan untuk judulnya sendiri ada penambahan tenaga kerja, tetapi di dalam tujuan penelitian tidak ditambahkan penambahan kerja yang dimasukkan di dalam bab 3 di analisa datanya gitu. Jadi apa itu nanti dimasukkan atau judulnya yang diperbaiki gitu. Itu saja dari saya. Silahkan dijawab. Tujuan penelitian untuk mengenai poin 3 untuk mengetahui berapa persensi perbandingan atau hasil waktu dan biaya. Kemudian saya mohon maaf, mungkin saya kurang teliti terkait dengan saya cuma tahu dia punya penambahan dan kerja, tapi untuk tidak penambahan dan kerja. Tapi memang itu harusnya dimasukkan ya? Ya. Berarti judul tetap seperti itu, berarti nanti ditambahkan ya, perbaiki di sini lagi supaya jalan, supaya nanti di hasil penyusunan hasil dan pembahasannya itu langsung sesuai dengan judul. Saya tambahkan sedikit. Ya. Jadi dia masalah dengan tujuan itu memang yang tidak itu agak keliru. Sebenarnya harus dikasih masuk, cuma mungkin sampai kita lupa. Jadi rumusan masalah 1-2 itu sudah menjawab. Yang pertama itu dilihat dari segi waktu, yang kedua itu dilihat dari berapakah jumlah. Jumlah itu penambahan secara resource itu sumber daya manusia. Cuma di poin ketiga itu memang tidak menyinggung SDM, tapi nanti ditambahkan. Bapak Indra Anas untuk memberikan informasi terkait dengan seminar proposal dengan peserta sidang Satya Kusuma. Terima kasih. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Olan kesempatan, kemudian Pak Orek izin, Pak Dekan selaku PMMI 1 dan 2, kemudian LG3 Ibu Prodi dan adik sekalian yang sudah kesempatan hadir. Baik, April
Ini optimalisasi biaya dan waktu pelaksanaan proyek konstruksi dengan penambahan jam kerja. Kalau saya lihat tadi memang presentasinya menarik karena di PPT-nya juga pakai hyperlink. Terus kita masuk ke latar belakang ini. Di paragraf ketiga saya melihat Safril memaparkan situ penelitian ini merupakan penelitian yang melanjutkan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya ini punyanya Sartika. Nah, saya lihat untuk judulnya sendiri itu, kalau misalnya ya penelitian sebelumnya ini mungkin studi case-nya yang sama. Misalnya ada sebelumnya mengambil penelitian ini, misalnya penelitian yang dengan katakanlah dengan studi case-nya sama. Ini kan istilahnya dia mengambil optimalisasi juga. Cuma hanya saja perbedaannya di studi kasusnya. Apakah ini melanjutkan ataukah ini sebagai referensi, bahan referensi? Ya, mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Terkait dengan tadi sampaikan tadi, sesuai dengan generasi kasus ini, hari ini merupakan salah satu bentuk penelitian tersebut. Ya, saya anggap karena salah satu referensi yang saya dapat itu artikel 10 itu mengenai dengan penambahan tenaga kerja maupun penambahan 5 jam kerja per minggu. Jadi itu sesuai dengan saya punya judul dan ini sedikitnya berbeda. Oke, berarti ini artinya tidak melanjutkan tapi sebagai referensinya. Berarti diharuskan untuk mengganti paragraf yang sudah dipaparkan di dalam bahwa kalimat menjelaskan bahwa penelitian yang mana melanjutkan dari penelitian ini. Berarti seharusnya bukan melanjutkan tapi menjadi referensi. Seperti itu. Oke, mungkin tadi rumusan masalah sudah dibahas. Ada harus dimasukkan tenaga kerja tadi. Body use ini catatan juga saya ini tidak ada. Kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka. Nah, saya lihat punyanya Imam Soeharto ini ada beberapa tahun yang berbeda. Misalnya di sini dicantumkan tahun 1999, tetapi di daftar pustaka itu kalau tidak salah 1995 atau 97. Nah, yang benarnya yang mana? Apakah Imam Soeharto ini punya dua buku yang berbeda tahun ataukah seperti apa? Saya tambah sedikit Pak. Ya. Kalau Imam Soeharto memang dia ada edisi yang pertama itu 95, 99 itu edisi yang terbaru. Tinggal dilengkapi kalau memang ada 1997 berarti catatan kaki di daftar pustaka harus kita tulis. Baik, ini sudah dijelaskan sama penguji, sama penguji satu. Mungkin nanti Safril harus menambahkan karena saya lihat edisi yang 9 tahun 99 ini di catatan kaki di daftar pustaka ini tidak ada, itu menjadi masukan. Jadi dicatat dan dikasih masuk di daftar pustaka. Kemudian juga satu lagi Budi Santosa. Nah, ini tidak ada di catatan kaki. Nanti dicek. Budi Santosa tahun 2009. Di halaman 9 ya. Nanti dicek di catatan kaki itu belum ada. Kalau saya lihat nanti dicek satu-satu. Karena ini penting ya, jadi kenapa? Karena sudah dikutip, diharuskan juga dimasukkan. Kemudian sama Sutadi 2004 itu juga jadi ditambahkan, diproses saja di halaman 10. Hussein Abrar diproses juga tidak ada di catatan kaki. Oke, itu yang tinjauan pustaka ya. Kemudian di halaman 19 Frederick 1917 nanti di cross check juga itu belum ada. Kemudian halaman 21 Badri Sofan 1997
cross check juga. Kemudian Charles dan Levin 1972. Memang ada beberapa yang Safir belum cantumkan karena saya lihat di kutipan ada banyak, cuma di catatan kaki memang belum masuk. Halaman 25 juga Adrianto. Oke, kita next saja. Nanti memang banyak, tapi nanti Safir lihat sini. Saya sudah cross check juga dengan. Baik, masuk ke metode. Untuk pengumpulan data. Jadi kira-kira untuk mendukung penelitian Safir ini, kira-kira data apa saja yang Safir butuhkan? Kurang saja. Data yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini pertama itu data sebenarnya bisa lakukan rencana anggaran daerah, terus habis itu sama ada sesuatu impor. Oke. Terus untuk analisis datanya dari data itu tersebut nanti dianalisis seperti apa sehingga mengeluarkan hasil. Jadi menganalisis data itu saya menggunakan metode Postgres atau MC pertama, kemudian dibantu dengan software atau aplikasi pendukung yaitu proyek begitu. Oke, untuk mencari data saya tahu. Nah, terus sebentar. Untuk dari ketiga poin ya yang dijelaskan khususnya untuk tujuan penelitian, apakah ini datanya semua masuk ke sana ataukah per poin ini datanya berbeda-beda? Misalnya poin 1 mengetahui optimasi waktu pelaksanaan proyek, kira-kira dia harus membutuhkan data apa? Untuk memastikan waktu yang terkait dengan proyek itu data yang dibutuhkan itu timescale atau itu baik dapat harian, mingguan, bulanan. Oke, setelah dapat kemudian analisis dengan Itu menggunakan tadi software pendukung atau proses balik. oh berarti ketiga poin ini semuanya Ya, karena di dalam proyek itu sudah terdapat semua. ya resource atau tenaga kerja. Oke, berarti sudah masuk semua ya. Baik, saya rasa memang mantap. Mungkin di tambahannya tadi mungkin nggak bisa terkait karena banyak kutipan yang diambil, cuman ini tidak ada. Nah, cuman saya satu masukan, ada beberapa penelitian Pak Marek juga yang berhubungan dengan ini, kalau bisa dipakai. Kesimpulannya mungkin itu saja dari saya. Selebihnya karena presentasinya juga bagus, semoga di hasil cepat supaya yang lain juga kaget lah, supaya cepat juga tidak juga. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Terima kasih. Itu merupakan catatan-catatan penting oleh kemudian